Hati-hati wae. Agak karebak. Banyak banget. Oke, jadi semua alhamdulillah hari ini sehat walafiat dan bisa datang untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau minta tolong sama salah satu siswa untuk memimpin doa pada pagi ini. Tapi Ibu mau yang pimpin doa adalah yang paling cepat datang. Siapa tadi yang paling cepat datang? Ayo angkat tangan. Oke, ayo Ovi, silakan maju ke depan. Pimpin doanya. Oke teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ovi. Nah, sekarang Ibu mau cek dulu absensinya. Coba lihat kiri kanannya, ada teman yang tidak hadir hari ini? Ada semua ya, bagus. Berarti sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah siap belajar? Iya. Sekali lagi Ibu tanya, sudah siap belajar? Siap. Oke, jadi Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua pada hari ini. Kita sebelum memulai pembelajaran yaitu tematik, Ibu mau minta kalian untuk bernyanyi dulu bersama-sama supaya hari ini kita semakin semangat untuk belajar. Oke, coba semua berdiri dulu. Berdiri ya. Ibu putar lagunya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, terima kasih sudah bernyanyi. Hari ini Ibu akan memberitahu kalian pembelajaran kita itu tematik. Hari ini ada 3 muatan, ada bahasa Indonesia, PKN, dan juga IPS. Nah, terus pembelajaran hari ini itu mengharapkan kalian pertama, kalian nanti bisa memahami cerita atau bisa menyimpulkan sebuah teks dari sebuah teks non-fiksi yang nantinya kalian bisa simpulkan. Kemudian yang kedua, kalian bisa memahami dan juga mengenali keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia dan tentunya bisa untuk dihormati. Kemudian yang terakhir, kalian juga bisa memahami keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa tahu nanti ada jenis usaha apa, terus peran-peran usaha itu di kehidupan bermasyarakat itu seperti apa. Itu nanti fokus kita pada pembelajaran hari ini. Nah, itu berkesinambungan sama yang lagu yang kita nyanyikan, yaitu Sabang sampai Merauke. Itu adalah bukti bahwa Indonesia ini luas. Indonesia itu beragam dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, gitu ya. Nah, sebelum Ibu kembali memaparkan materi, Ibu mau minta kalian untuk menyepakati kesepakatan kelas yang ada Ibu tulis di atas ini. Jadi ini adalah 9 rules, 9 aturan yang harus dipatuhi selama kegiatan berlangsung. Jadi kalian bisa baca ya, mulai dari untuk angkat tangan sebelum bicara, tidak mengganggu teman, untuk tidak selalu sering keluar kelas ketika tidak ada yang penting. Oke, sepakat ya? Oke, baik, terima kasih. Nah, kita main games dulu. Untuk ini judul gamesnya itu Ekspor Suku Nusantara. Jadi itu mau tes. Kira-kira kalian ada tidak kenal sama suku-suku selain sukunya kalian? Oke, kita mulai ya. Nah, ini ya, gamesnya yaitu Ekspor Suku Nusantara. Siap? Siap. Oke, coba ditebak. Dari gambar ini, gak bisa kan kalian menebak asal sukunya? Ada yang tahu? Daya. Coba kita tes. Bener nggak? Nah, next. Kalau ini ada yang tahu asal wayang
ini kita akan belajar, kita kupas satu persatu. Kira-kira ada apa saja keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita mulai. Keragaman sosial itu atau keragaman sosial budaya adalah bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Ada banyak bentuk keragaman ya. Jadi ada yang namanya keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, adat istiadat, sampai keragaman agama. Itu semua adalah bentuk keragaman sosial budaya yang ada di Nusantara. Nah, ini adalah beberapa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi kalian bisa lihat, ternyata bahkan dalam satu suku pun itu ada keberagaman lagi di dalamnya. Jadi kayak contohnya ada suku Jawa, mereka punya berbagai keberagaman adat istiadat, keberagaman bahasa, bahkan sampai keanekaragaman rumah adat. Jadi bukan hanya rumah adat Jogo, tapi masih banyak yang lainnya. Begitu pula dengan suku-suku yang lain yang ada di Indonesia. Karena kita tinggal di daerah Kaili, di Tanah Tadulako, jadi ibu mau minta kalian untuk simak video tentang keberagaman yang ada di Sulawesi Tengah. Oke? Oke, Ibu Guru. Oke, semuanya perhatikan ya. Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan mengenal keragaman sosial budaya yang ada di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa. Sulawesi Tengah dihuni oleh beberapa suku besar seperti suku Kaili, suku Mori, suku Bamona, suku Bajau, suku Mulawi. Setiap suku memiliki keunikan budayanya sendiri yang tercermin dari pakaian adat, rumah adat, hingga tarian tradisional yang indah dan syarat makna. Selain keragaman suku, Sulawesi Tengah juga kaya akan bahasa daerah. Seperti bahasa Kaili, Mulawi, Badan, Saluan, dan lainnya. Nah, oke. Jadi itulah tadi keberagaman yang ada di tempat tinggal kita sekarang atau di Sulawesi Tengah. Kemudian untuk dari keberagaman bahasa itu juga ada banyak. Keragaman istiadat pun juga seperti itu. Jadi mulai dari berbagai macam hal itu semuanya berbeda. Kita punya adat upacara kelahiran juga beda-beda. Ada yang namanya, kalau orang Jawa biasa bilang spontonan, terus kita biasa di Kaili bilangnya mengkolontigin. Terus juga ada seperti itu. Nah, untuk upacara perkawinan pun juga beragam, mulai dari sungkeman, ada dari suku Bugis itu namanya Mapaci, terus ada juga siraman. Begitu pula sampai upacara kematiannya pun beda-beda. Ada ngaben dari Bali, terus juga itu masyarakat Toraja yang punya adat dan istiadat yang unik untuk upacara kematian. Next. Nah, jadi anak-anak di Indonesia itu hanya ada 6 agama yang resmi dan juga diakui di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Katolik, terus juga ada Hindu, Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Nah, itu adalah bentuk kitab-kitabnya mereka, cara mereka berdoa, dan tempat ibadah. Nah, oke, jadi itu adalah bentuk keberagaman sosial budaya yang ada di sekitar kita, terutama yang ada di Indonesia. Setelah ini kita akan belajar lagi tentang keberagaman ekonomi. Jadi ibu mau tes apakah semuanya masih fokus, karena kita dari tadi sudah cukup banyak mendengarkan materi. Kita ice breaking dulu ya. Jadi oke, sudah siap ya? Ibu mulai. Kau toh tepuk 1, tepuk apa? Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, good job. Berarti semuanya masih fokus dan siap untuk mendengarkan materi berikutnya. Nah, kita lanjut untuk keberagaman ekonomi yang ada di Nusantara. Jadi kalau kalian perhatikan di sekitarnya kalian itu pasti beda-beda orang jualannya apa, kerjanya apa. Nah, itu adalah bentuk keberagaman di bidang ekonomi atau jenis-jenis usaha masyarakat. Di sini ada 4 yang bidang. Jadi ada bidang yang mengolah sumber daya alam, ada industri, terus juga ada perdagangan, dan yang terakhir ada usaha jasa. Oke, jadi ada usaha sumber daya alam gini. Nah, usaha jasa segini.
pekerjaan yang kerjanya di pabrik itu berarti dia bidang industri. Nah, industri ini pun terbagi lagi di dua, ada industri besar dan ada industri kecil. Jadi kalau kalian lihat di usaha di rumahan, contohnya kayak pabrik tempe, pabrik tahu, itu disebut industri kecil karena mereka tidak butuh modal besar dan juga karyawan atau pegawainya biasanya itu sedikit, Ji. Nah, terus kalau industri besar itu yang butuh modal sama pekerja yang banyak, pabrik mobil, pabrik motor, pabrik baja, itu contoh dari usaha industri besar. Selanjutnya ada yang namanya usaha perdagangan. Jadi orang-orang yang berdagang atau melakukan usaha jual beli itu namanya perdagangan. Jual sayur, jual alat tulis, itu semua bentuk dari usaha perdagangan. Nah, sekarang usaha jasa. Jadi orang-orang yang kalian lihat kerja tapi tidak berjualan itu namanya usaha jasa. Contohnya ibu guru. Ibu guru itu usaha jasa karena mereka menawarkan yang namanya layanan atau jasa kepada masyarakat. Kalau guru yang mereka tawarkan adalah layanan pendidikan. Contoh lain ada dokter, bidan, sama perawat. Jadi yang mereka tawarkan itu adalah bidang kesehatan atau layanan kesehatan. Terus kalau kalian misal pernah pergi ke salon, terus cuci rambut, gunting rambut, itu yang mereka jual bukan produk rambutnya, tapi jasanya mereka untuk melakukan potong rambut tadi atau cuci rambut. Makanya barber, tukang cukur atau mbak-mbak di salon itu namanya usaha jasa. Oke, sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Nah, anak-anak yang ibu cintai, ternyata keberagaman itu jangan dinilai negatif. Jadi jangan mentang-mentang kita orang Bugis, kita jadi merasa tidak suka dengan orang lain. Kayak contohnya berbeda suku. Misal kita orang Kaili, kita jangan punya dendam atau punya hal yang tidak suka karena ibu dia kan bukan satu suku sama saya, jadi saya nggak suka. Jadi itu jangan ya dilakukan karena sejatinya keberagaman itu bukanlah sebuah pemisah, tapi melainkan sesuatu yang bisa membuat kita itu menjadi bangsa yang kaya. Contohnya nanti kira-kira itu makanya. Oke, jadi setelah mempelajari tentang keberagaman tadi, kira-kira kalian bisa tidak menilai kira-kira apa yang bikin kita ini masih hidup aman, tentram, dan nyaman sampai sekarang. Padahal kita ini beda-beda loh. Walaupun kita sama-sama di Sulawesi Tengah, ternyata dia ada yang dari Jawa, ada yang dari Bugis. Nah, itu kira-kira ada yang tahu kenapa kita masih bisa hidup bersaling berdampingan sampai sekarang? Saya Bu, Apa? Ayo, coba Yuyu. saling menghargai Bu. Saling menghargai, betul. Ada yang lain? Ya, coba. Menghormati. Saling menghormati. Terus, apa lagi? Ya, coba Fitri. Toleransi. Toleransi. Nah, itu 3 hal yang penting ya. Kalau Mega apa? Harmonisasi. Harmonisasi, betul sekali. Jadi itu semua benar ya. Jadi itu adalah hal-hal yang ternyata bikin kita itu masih bisa rukun, hidup rukun sampai sekarang karena adanya sikap toleransi, sikap saling menghargai, saling menghormati sehingga terjadilah harmonisasi yang seperti dikatakan Mega tadi. Nah, untuk itu, untuk melihat pemahaman kalian tentang adanya keberagaman ini, Ibu akan membagikan LKPD. Ayo. Can somebody bring me back to life? There's someone in the mirror, someone I don't know, and I'm starting to freak out. Oh, where should I go? The bluest eyes, but they look darker than her soul. When did I become a lonely? Nah, saya mau menjelaskan langkah kerja. Nanti di sini kalian isi ya, mulai dari nama kelompok, namanya nama lengkap, jangan nama panggilan di rumah. A coba C, jangan ya. Nah, terus nanti di situ ada soal yang perlu kalian isi berkaitan dengan keberagaman sosial, budaya, dan juga ekonomi yang sudah kita pelajari tadi. Crying till 6 a.m. cause nobody cares. Trying to look pretty but inside I'm a mess. Can somebody bring me back to life? There's something that is scary about Semua sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Terus kalau sudah, Ibu akan minta satu persatu kelompok untuk maju tampil mempresentasikan pengerjaan LKPD-nya. Tapi supaya adil, Ibu spin supaya nanti tidak ada yang cemburu. Nah, siap ya? Kita lihat siapa
yang pertama itu pedagang. Jadi lokasinya di pasar, yang dia jual itu tomat dengan bawang. Habis itu kedua industri ada di Jalan Pusat Pengalian. Habis itu dia produksi itu tahu, itu ompur. Habis itu yang ketiga itu juga industri ada di Jalan Mangga, nenekku. Yang dia produksi itu tempe. Oke, jadi ternyata macam-macam usaha di sekitarnya Nuha dengan teman-teman. Oke, teman-teman yang lain tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Balik lagi lah. Oke, nah itu tadi penampilan dari kelompok 3. Sekarang Ibu mau tanya ke kelompok lain, kira-kira ada yang punya pendapat yang sama atau punya pengalaman yang sama kayak yang kelompok 3 sudah sampaikan? Coba siapa yang mau angkat tangan? Yuyu, Bu. Yuyu, ya kalau Yuyu bagaimana Yuyu? Kalau usaha di sekitarnya Yuyu? Usaha di sekitarku itu Ibu pertanian. Contohnya apa itu pertanian? Apa yang ditanikan? Cabe, Bu. Cabe, betul. Kalau ke Mega sama Iza apa? Jasa, contohnya apa itu jasa? Cukur rambut, betul. Sekarang kalau kelompok di tengah ini ada apa saja di sekitarnya? Kios-kios itu disebut perdagangan, anakku cantik. Iya. Perdagangan ya. Kalau fotokopi itu jasa. Nah, tapi kalau dia jual alat tulis itu perdagangan. Kalau Melin gimana Melin? Saya lihat neneknya Abi itu jual salur. Wah, itu namanya apa berarti? Itu industri atau perdagangan? Perdagangan. Tapi kalau dia punya peternakan itu berarti apa? Industri, Bu Guru. Itu namanya peternakan. Ya, nanti kita belajar lagi ya. Oke, anak-anakku. Jadi setelah kita mempelajari tadi berbagai bentuk keberagaman yang ada di Indonesia, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, ternyata Indonesia ini sangat kaya dengan budaya, dengan adat istiadatnya, bahkan sampai ke jenis-jenis usahanya yang menandakan kita ini bangsa yang majemuk atau bangsa yang kaya dan luas, bangsa yang besar ya. Nah terus ternyata kita ini masih hidup aman, damai dan tentram itu karena ada sikap saling menghargai. Terus apa lagi tadi Megan? Harmonisasi. Terus ada sikap apa lagi? Toleransi. Nah itu adalah bentuk kalau kita ini adalah masyarakat yang saling menyayangi, sehingga terbentuklah negara yang aman, nyaman, dan juga tentram. Untuk itu, anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, Ibu mau kasih kalian soal evaluasi ya. Jadi untuk melihat sejauh mana kira-kira pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini. Jadi di sini Ibu sediakan 3 jenis soal ya. Nah, jadi ini adalah soal online. Kalian bisa scan berdasarkan asal suku kalian masing-masing. Nah, ayo. Ini nanti bentuknya itu adalah Google Form. Ada 9 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Nanti Ibu bisa periksa langsung secara real time. Nah, coba diisi dulu soal evaluasinya. Keluarkan handphonenya, boleh sekarang sudah sampai. Bagikan hasilnya kalian besok. Nah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang aku mau tanya sama kalian satu-satu. Hari ini belajarnya bagaimana? Senang? Senang. Kira-kira materi mana yang paling sulit untuk dimengerti? Ada? Tentang apa Ibu? Tentang apa Viva? Industri. Tentang industri. Ayo nanti pelajari lagi ya. Di buku situ Ibu ada kasih materi aja. Nah, jadi industri tadi itu ada 2, Viva. Ada industri besar, ada industri kecil. Jadi lihat saya, kalau tempatnya besar, pegawainya banyak, berarti dia itu industri besar.
Kayak contoh pabrik motor, pabrik mobil, pabrik baja. Nah, tapi kalau kayak usaha-usaha yang butuh tempat yang sederhana, karyawannya juga tidak banyak, contoh kayak pabrik tempe, pabrik tahu, pabrik mebel, itu usaha industri kecil. Pabrik mie instan itu. Kalau pabrik mie instan itu pabrik besar, industri besar, karena dia pakai alat mesin yang canggih, modalnya besar. Nah, begitu ya, Ibu. Enak, banyak uangnya begitu. Nah, terus untuk pembelajaran hari ini kira-kira apa semua yang bisa disimpulkan? Ada yang bisa menjawab pertanyaannya Ibu? Hari ini kita belajar apa semua tadi? Tentang apa? Keberagaman. Ya, coba Fitri sebutkan. Keberagaman suku, ada suku Kaili, Bugis, ada Jawa. Terus apa lagi? Terus pekerjaan. Pekerjaan. Nah, ada perdagangan, jasa, industri. Oke, jadi itu semua yang kita sudah pelajari hari ini ya. Jadi berarti semuanya sudah paham? Oke. Untuk itu kita akan tutup kelas pada hari ini. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Oke, untuk itu kita akan menyanyi dulu lagi ya, supaya nanti kalian keluar itu masih dengan suasana hati yang baik. Oke. Ibu akan putarkan salah satu lagu daerah di Sulawesi Tengah ya. Oke. Coba kita menyanyi dulu ya, semua berdiri lagi. Nanti habis ini kita makan besar. Lagu daerah dari Sulawesi Tengah. Oke, judulnya Palu Mayun Tinubu. Ibu mau nyanyi juga Ibu. Jadi gerakannya. Jadi kita apresiasi dulu diri sendiri, oke? Mungkin ya, 1, 2, 3, tepuk salut, 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 salut. Oke, untuk itu kita baca doa dulu ya sebelum istirahat. Hari ini Ibu mau yang pimpin doa itu Afifah, karena Afifah hari ini sudah sangat mengikuti pembelajaran dengan baik dan diam. Ayo Afifah maju ke depan sini. Kita tepuk tangan buat Afifah. Satu mau main bola. Sabar. Nah, sudah lapar. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita istirahat, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Afifah. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih anak-anakku yang sangat Ibu sayangi dan juga Ibu cintai. Itulah pembelajaran kita pada hari ini terkait keberagaman ekonomi, sosial, budaya yang ada di Nusantara. Untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu tutup kelas pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum